Assalamualaikum teman-teman, salam sukses, bahagia selalu. Ya, lama kita nggak jumpa ya. Pagi ini saya coba review karena hari ini kami launching untuk membuka air Niskala Water. Niskala Water ini air RO plus ozon. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, apa itu? Kita akan mengetahui selain pH, kita pun harus mengerti TDS. Ya, jadi TDS itu adalah campuran yang ada di dalam air itu. Jadi campuran di dalam air itu banyak. Jadi kita tahu ya teman-teman, ini air ini mereknya macam-macam. Ya, ini kemasan yang sudah terkenal. Saya tidak sebut mereknya. Ini kemasan dalam minuman dalam kemasan gelas. Jadi juga sudah beredar di lapangan. Jadi kita tidak bisa bandingkan ya, ini mereknya apa, ini mereknya apa, karena secara kasat mata nggak ada apa-apanya, di dalamnya bening, ya bening, sama-sama air bening, ya juga. Kalau ini air dalam keran, sama-sama beningnya, hanya nih gelasnya ya teman-teman. Nah, ini saya coba ambil air yang produk kami sendiri, yaitu Niskala Water RO plus ozon. RO itu sendiri air yang sudah difilter ya. Jadi RO itu adalah filter yang menyaring air, akhirnya air itu dapat intinya, sarinya air. Itu teman-teman. Nanti bisa kita tes ya dengan alat. Ini saya ambil lagi ya air dari Niskala Water. Jadi sama-sama bening teman-teman, sama-sama bening, sama-sama nggak kelihatan. Nah, baik, kita uji coba. Pertamanya itu adalah TDS. Tadi ini kurang ya teman-teman, airnya saya tambahin lagi. Ya, jadi kalau kita tidak pakai alat atau kita tidak tahu bahwa air itu sama aja, air hujan juga bening, tapi kan kita tidak tahu kandungan-kandungan yang di dalamnya. Untuk itu kita ada alatnya ya untuk uji coba. Ya, ini kita pakai arus listrik ya, listrik. Nanti kita ada uji coba alatnya, nanti kita masukkan juga setrum listrik. Ini adalah alat untuk mengetahui TDS-nya. Jadi TDS itu tuh seberapa banyak kandungan logam atau kapur atau zat-zat lain yang di dalam air tersebut. Baik, ini air yang sangat terkenal. Ini sangat terkenal di Indonesia ini. Coba kita lihat TDS-nya ya. Baik teman-teman, kita lihat dulu, ini 0 ya teman-teman. Ya, kita lihat dulu, kita masukkan apakah berapa TDS-nya. Boleh di-shoot. Ternyata TDS-nya adalah 112 ya, 112 TDS-nya. Masih masuk nggak rekomendasi? Jadi yang direkomendasikan itu berapa? Nggak boleh di atas 500. Berarti air ini masih layak diminum. Jadi masih layak dikonsumsi, bahasa kasarnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Ini air ini ya, tapi nggak kelihatan mereknya ya. Oke, karena kita nggak akan sebut mereknya apa. Ini air minum dalam kemasan. Berapa TDS-nya? Oke, kita lihat teman-teman. Tadi 100 berapa tadi? 114 ya. Sekarang yang ini 241. Berarti logam yang ada, kapur yang terkandung di dalam sini 241. Berarti masih bagus air ini 112 tadi ya. 112. Berarti air ini masih bagus air yang kemasan ini. Tapi memang ini di Indonesia sudah banyak yang minum air ini. Ya, ini pun air minum dalam kemasan. Banyak juga yang sudah laris juga, sudah banyak beredar di pasaran. Ternyata kalau kita punya alat ukur, tentulah kita akan minum air yang baik, air yang bagus, yang TDS-nya itu tidak tinggi. Baik teman-teman,
Kita uji coba. Kalau ini air yang saya ambil dari keran, ini air keran. Nah, TDS-nya kita uji coba dulu. Air keran ini berapa? Ternyata 887, sangat tidak direkomendasikan. 887 ternyata sangat tidak direkomendasikan. Itu teman-teman, kebanyakan dulu orang-orang kita nggak tahu ya, kalau mungkin zaman dahulu benar, artinya lingkungan kita nggak banyak tercemar. Kalau sekarang ya bolehlah kita sedikit mengetahui mas sebenarnya minuman kita ini memicu kita untuk sehat atau sakit ya. Jadi kalau untuk itu ayo kita sama-sama belajar terus dan belajar, karena zaman sekarang memang pencemarannya sangat luar biasa. Jadi mau cari air murni susah ya. Ini tadi air kemasan yang nomor 1 di Indonesia, TDS-nya itu 112 kalau tidak salah. Kalau ini 241, berarti masih bagus yang ini. Tapi ini sudah 800, sedangkan BPOM, Dinas Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan itu nggak boleh di atas 500. Kalau udah di atas 500 kayak ini 800, ini membawa penyakit, banyak sekali penyakit. Kalau kita tidak tahu ini dipakai masak nasi, kalau kita tidak tahu ini kita rebus, baru kita bikin kopi, kita minum. Begitulah penyakit akan datang kepada kita tanpa terasa. Kenapa umur sekarang manusia sekarang ini ya pendek-pendek, karena memang banyak racun yang dikonsumsi. Oke teman-teman, ini tadi air yang kita ambil produknya di skala water RO plus ozon ya. Nih sama airnya, coba kita lihat TDS-nya menang mana antara air yang nomor 1 di Indonesia, air yang banyak beredar di lingkungan, plus air yang ada sudah kami olah dengan mesin kami pakai presentabil. Oke teman-teman, ternyata 12 iya, alhamdulillah ternyata di sini TDS-nya 12, berarti yang terkandung di dalamnya itu tidak banyak lagi logam yang lain sebagainya. Tapi kalau air murni misal sampai 0 itu tidak bagus juga, karena memang harus ada zat-zat yang dikandung di dalam air. Jadi nomor 12 sangat luar biasa ya teman-teman. Air yang nomor 1 di Indonesia saja 112 tadi, dan ini 12. Berarti air ini sudah sangat-sangat layak langsung diminum, langsung nggak perlu dimasak, sangat menyehatkan. Kalau air TDS-nya ini kecil ya, ini sangat memudah pekerjaan ginjal kita, dia mudah diserap oleh pori-pori manusia. Jadi sangat bagus sekali untuk kita yang suka olahraga, sangat direkomendasikan ini air RO plus ozon. Oke, itu kita ini tentang TDS ya teman-teman. Tadi kan kita sudah ngecek ya TDS air yang kita uji coba. Ini air nomor 1, ini di Indonesia nomor 1, yang ini sudah banyak beredar dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ini air ledeng ya, yang tidak direkomendasikan sama sekali. Kalau ini air RO plus ozon yang TDS-nya hanya 12. Nah inilah yang sangat direkomendasikan oleh dokter, karena ini sangat bagus buat kesehatan. Baik, TDS itu tadi kita tidak baru cek pakai alat untuk TDS, lalu nanti ini secara kasat mata sudah kita tidak bisa lihat. Ternyata begitu kita uji coba, TDS-nya itu berbeda-beda kan ya. Air yang di dalam kandungannya itu berbeda-beda. Baik teman-teman, kita sekarang cek pakai arus listrik. Sebenarnya kalau menurut teman-teman, kalau sepahamnya saya bahwa air itu ternyata pengantar listrik. Menurut saya dulu seperti itu, karena banyak orang kesetrum di sungai ya, perantara listrik akhirnya. Ternyata enggak. Ternyata air tersebut karena TDS-nya tinggi, karena situ ada campuran logam, ada campuran ini, akhirnya kan bisa mengantar listrik. Contohnya kayak begini ya. Ini sudah saya cucukkan ya, nyala ya, karena kita gabung langsung.
Nah, baik. Kalau ini kalau ini keramik ya, tidak bisa menghantar listrik. Bener kan? Keramik nggak bisa. Ini komputer nggak bisa karena ini bukan ini plastik ya. Gelas bisa nggak menghantar listrik? Nggak bisa. Plastik nggak bisa menghantar listrik. Baik, teman-teman. Sebenarnya air itu rupanya nggak bisa menghantar listrik. Kalau air banyak logamnya, pantas listriknya nyala. Seperti itu. Baik ya, kita uji coba ya. Ini air yang nomor 1 tadi ya di Indonesia yang banyak sudah dikenal orang ya. Baik, yang banyak dikonsumsi orang. Nah, ternyata masih ada tadi karena TDS-nya 100 lebih. 112 TDS-nya. Jadi itu listriknya masih nyala. Artinya air ini kelihatannya bening, jernih, tapi banyak sesuatu di dalamnya, banyak logam di dalamnya, banyak kapur dan lain sebagainya di dalamnya. Yang itu tidak kasat mata, kita nggak bisa lihat. Baik, ini yang TDS-nya 124 tadi ya. Baik, tuh lebih terang. Makanya tadi TDS-nya lebih tinggi, maka dia akan lebih terang. Karena dia penghantar listrik. Ya teman-teman ya. Kalau air yang nomor 1 Indonesia ini masih layak diminum walaupun masih banyak logamnya. Baik teman-teman. Nah kalau ini air yang 800 TDS-nya tadi ini, kira-kira kalau menurut teman-teman pasti ini terang banget deh, terang banget karena penghantar listrik ya. Coba, tuh terang banget karena ini air ini menghantar listrik karena banyak logamnya yang nggak direkomendasi. Coba teman-teman air sumur, air apa, air yang dikonsumsi, coba kita cek dengan itu biasa penghantar listrik. Nah coba nih. Air yang kita sudah olah dengan RO itu disaring airnya, logam-logam beratnya semua udah disaring. Jadi tidak ada lagi logam-logam beratnya, tidak ada lagi apalagi plus ozon. Dia itu semuanya bakteri-bakterinya juga sudah nggak ada. Kita uji coba, tuh lihat teman-teman, nggak nyala sama sekali, ya nggak nyala sama sekali. Kalau ini kita uji coba, tuh terang ya teman-teman, tuh. Ini bukan sulap, bukan sihir, memang begitu tuh. Tuh nggak ada nyala sama sekali. Nggak ada nyala sama sekali. Lihatin tuh perbedaannya. Lihatin air yang nomor 1 tuh masih nyala redup. Berarti air yang ini, air yang kita olah ini tidak ada logam beratnya, tidak ada nyatu teman-teman ya. Udah sedikit paham kan bahwa air yang selama ini kita tidak pahami ternyata itu banyak campuran logamnya, banyak campuran bakteri-bakterinya ya. Ini yang bilangnya sudah rekomendasi sudah air minum dalam kemasan pun seperti itu. Jadi teman-teman berhati-hati untuk konsumsi air. Kalau bisa pilihlah air yang benar-benar yang TDS-nya rendah dan pH-nya tinggi ya. Untuk kedepannya kita akan review lagi tentang pH. Apa itu pH? Tunggu video selanjutnya.